Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dito Rotrinas, dengan NPM di 315061015. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan searching terlebih dahulu, yang dimana judul yang saya ambil di sini adalah implementasi algoritma BFS atau Bird First Search untuk optimalisasi navigasi robot Google Bus pada peta grid. Yang dimana teknik AI yang saya pilih adalah teknik searching. Nah, jadi algoritma BFS ini adalah algoritma untuk melintasi atau mencari pohon atau struktur graf. Jadi ini dimulai dari simpul awal dan menjelajah ke semua simpul tetangga pada kedalaman sebelum pindah ke simpul pada tingkat kedalaman berikutnya. Nah, BFS ini menggunakan antrian queue yang dimana itu untuk menyimpan simpul yang dikunjungi dan set visit untuk melacak simpul yang sudah dijelajah. Sehingga setiap simpul hanya dikunjungi sekali. Jadi cara kerjanya level by level. Nah, pada kasus ini navigasi robot Gogobus ini pada peta grid digunakan untuk mencari jalur terpendek dari posisi Gogobus ke tujuannya. Jadi dia representasi sederhana itu di mana ada 0 untuk jalur yang terbuka dan juga ada 1 untuk kerintangannya. Jadi bakalan nentuin terkait dengan jalur terpendek. Langsung aja kita masuk ke tampilan codingannya untuk searching. Yang pertama, di sini ada import collection yang dimana itu untuk mengimport modul koleksi. Dimana ini untuk menyediakan tipe data untuk DQ atau double ended queue. Lalu di sini ada fungsi untuk mencari jalur BFS sederhananya, yaitu ada peta, mulai dan juga tujuan. Nah, di sini ada baris maksimal kolomnya untuk di petanya dan juga ada uh, kolom maksimal untuk di peta. Lalu di sini ada arah gerak yang dimana arah gerak ini direpresentasikan untuk min 1,0 ini atas, terus ini bawah, ini kiri dan juga ini kanan. Terus ada fungsi untuk menentukan apakah itu valid atau tidak. Jadi kalau misalkan uh, input mulai yang digunakan itu tidak valid, maka akan menampilkan error posisi mulai ini tidak valid karena dia di luar peta atau di luar rintangannya gitu. Nah, lalu juga ada kondisi di mana tujuannya tidak valid. Jadi kalau misalkan inputannya user masukkan tidak valid untuk tujuannya, dia bakal nampilin error juga. Lalu di sini ada if untuk mulai dengan tujuan itu bakalan masuk ke mulai. Nah, di sini ada antrian di mana itu kalau sudah dikunjungi bakalan tetap ke mulai. Nah, di sini ada perulangan untuk antreannya. Jadi yang pertama itu ada baris untuk yang sekarang, terus kolom sekarang bakalan sama dengan antrean pop left. Jadi jalur itu ditentukan dari mulai dan juga ke tujuan. Terus dia bakalan melakukan uh, fungsi dari si arah geraknya. Jadi ini adalah pengecekan terkait dengan valid atau tidak baris berikutnya berdasarkan rintangan-rintangan yang ada. Kalau misalkan tidak ada jalur yang ditemukan, maka akan menampilkan tidak ada jalur yang ditemukan dari mulai ke tujuannya. Lalu di sini ada fungsi untuk tampil peta dan jalurnya. Di sini diimplementasikan untuk peta, jalur, mulai, dan juga tujuan. Nah, untuk jalur ini kalau misalkan kita belum buat, dia bakalan nampilin tidak ada jalur untuk divisualisasikan. Nah, terus ada jalur setnya untuk jalur. Lalu di sini ada visualisasi jalurnya yang dimana di sini ada untuk inisialisasi dari si S, yang dimana S ini adalah untuk mulai, lalu ada G ini untuk tujuannya, lalu ada bintang, bintang ini untuk jalurnya, jalur yang dilalui, lalu ada pagar, pagar ini untuk rintangannya atau satu, dan titik-titik ini yang tidak dilalui. Nah, di sini bakal ada fungsi untuk dapatin input koordinat. Yang dimana itu ada baris maksimalnya, kolom maksimal juga nama posisi. Nah, di sini ada untuk input pengguna itu bakalan masukin titik koordinatnya untuk nama posisinya yaitu baris kolom yang dimulai dari 0. Jadi perintah pertama itu tuh bakalan
nampilin terkait dengan mainnya. Mainnya di sini ada peta gubusnya, yang dimana rintangan ini yang satu-satu ini adalah rintangannya. Dan yang 0 ini jalur yang bisa dilalui. Di sini ada jumlah barisnya, ada jumlah kolom. Untuk tampilan pertama itu bakalan nampilin selamat datang di navigator Gogobus. Lalu nampilin menggunakan peta sederhana 5x5 berikut yang akan ketampil baris peta. Baris peta itu diambil dari si peta Gogobusnya. Nah, di sini ada posisi mulai dapat diinputin titik koordinatnya. Jadi bakalan inputin untuk mulai, yang dimana mulai untuk yang pertama itu adalah jumlah barisnya berapa yang diinputin dan jumlah kolomnya berapa. Lalu juga ada untuk inputin tujuan, yang dimana itu nentuin jumlah barisnya berapa dan juga jumlah kolomnya berapa. Nah, nanti bakalan mencari jalur dari posisi mulai ke posisi tujuannya. Lalu kalau misalkan jalur ditemukan, definisi atau fungsi dari cari jalur BF ini bakal nampilin untuk ke peta Gogobus posisi mulai dan posisi tujuan. Jadi kalau jalur ditemukan, bakal tampil jalur terpendek Gogobusnya itu langkah-langkahnya apa aja, dan juga terakhir bakalan ketampil tujuannya itu tercapai. Sedangkan kalau tidak, dia bakalan nampilin untuk Gogobus tidak dapat mencapai tujuan pada peta ini. Nah, kita langsung aja ya untuk implementasinya. Nah, di sini ketampil nih, ada peta sederhana. Itu ada 5 kali 5, dimana dari paling kiri atas ini itu 0, 1, ke kanannya 1, 2, 3, 4. Itu untuk si kolomnya. Yang ke bawah ini adalah barisnya, yang mana itu adalah 0, 0. Nah, rintangan ini adalah 1. Satu-satu ini ada 4 kan rintangannya. Nah, kita masukin aja untuk mulainya yang pertama barisnya. Sini saya milih 2. Terus untuk kolomnya di sini saya milih 3. Nah, ini kan untuk representasi koordinat mulai. Nah, sekarang untuk tujuannya. Tujuan di sini saya inginnya yang paling kanan bawah, di mana itu berarti 4,4. Nah, 4,4 ini tidak valid. Jadi kita harus ngulang lagi. Kita bakal ngulang lagi. Nah, kita mulai di sini adalah 1,0 aja deh untuk mulai. Nah, untuk tujuannya di sini saya buat menjadi 3,3. Nah, di sini terdapat nih mencari jalur dari 1,0 ke 3,3. Jalurnya ditemukan. Nah, ini jalur terpendeknya. Jadi yang pertama itu adalah 1,0, terus kita ke 2,0, terus kita ke 2,1, kita ke 2,2, kita ke 3,2, dan terakhir kita ke 3,3. Yang dimana dia tercapai. Nah, visualisasi jalurnya di sini kan S ini untuk sebagai inputan mulai kita. Terus ada bintang. Bintang ini jalur yang kita lalui, jadi ke bawah dulu, terus ke kanan, ke bawah, dan ke kanan untuk nentuin G. G-nya ini tujuan kita. Jadi untuk BFS terkait dengan navigator Gogobus cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.